Kelompok Verdi Sambo, bak kerajaan yang berkuasa di Polri. Jokowi marah besar. Ya itu ketegasan Polri. Ya kalau memang terlibat dan nanti di pengadilan terbukti, ya itulah apa adanya kita sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutup. Peristiwa ini menjadi perhatian publik yang amat sangat. Saya melihat tinggi sekali perhatian publik terhadap peristiwa ini. Masyarakat memperhatikan, sehingga sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Iya. Ini penting karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak, dan alhamdulillah selesai. Dari tahun lalu teman-teman, saya sudah gaungkan Polda Metro Sarang Mafia. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 teman-teman. Di mana sarang mafia mereka memeras uang kepada pencari keadilan, diminta 500 juta. Makanya ada kasus Fismondev tuh 500 di situ kan. Itu ada terjadi pemerasan teman-teman ya. Terus kasus-kasus yang pada nggak jalan ya, investasi bodong di Polda Metro Jaya itu nggak ada satupun yang jalan teman-teman. Mahkota 7,5 triliun mandek, itu terlapornya Raja Sabta Oktohari, anaknya Oso teman-teman ya. Nggak berani Kapolda Metro Jaya menumpas, memproses tuh nggak berani teman-teman. Makanya di situ saya sempat kesal, saya bilang ini kok ada ya Jenderal Polisi Banci dalam hal bukannya kelaminnya Banci, bukan teman-teman, tapi tingkah lakunya nggak berani sama penjahat. Ini yang dicari tahu ya, apakah karena relasi kuasa yang sangat kuat, dominan, sewenang-wenang, yang berpotensi juga Satgasus disalahgunakan ketika melakukan tugasnya menindak 5 tindak pidana, tipikor, psikotropika, narkotika, korupsi, dan IT ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hal mengejutkan soal mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Dikatakannya, Sambo memiliki kelompok yang diibaratkan menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Hal inilah yang membuat pengungkapan kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jumat 8 Juli 2022. Namun Mahfud menegaskan kelompok Sambo itu telah ditindak dan sebagian telah ditahan. Di sisi lain, Presiden Jokowi sempat marah terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang berlarut-larut dan terkesan lambat. Mahfud mengetahui Presiden Jokowi marah di kasus pembunuhan itu melalui Seskap Pramono Anung. Saya ketemu Pak Pramono Anung, saya bilang mau bertemu dengan Presiden. Kasus ini bagaimana? Pak Presiden bagaimana arahnya? Ujar Mahfud. Pak Pram mengatakan Pak Presiden marah betul dan kenapa kasus ini terkesan lama. Sambung Mahfud. Setelah itu Mahfud mengatakan sempat bertemu Jokowi dalam sebuah rapat. Mahfud menyebut Jokowi meminta kasus ini secepatnya diselesaikan agar tak menimbulkan isu liar di masyarakat. Terus ada lagi rapat. Saya bertemu dengan Presiden kemudian diarahkan agar tak timbul isu macam-macam dan cepat terselesaikan dan jangan ditutup-tutupi, kata Mahfud. Tak hanya itu, Mahfud mengatakan Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke istana pada Senin 8 Agustus 2022 lalu. Jokowi meminta agar Listio Sigit segera menuntas kasus tersebut. Setelah pertemuan dengan Kapolri, Mahfud diundang bertemu Jokowi. Pada pertemuan itu, Jokowi bertanya kepada Mahfud mengapa Polri terkesan lama menuntas kasus tersebut. Jokowi pun meminta agar kasus itu tak terlalu lama untuk diselesaikan. Saya bilang terjemahannya jangan lama-lama. Kalau lama, kepercayaannya akan hilang. Kemudian saya komunikasikan ke Pak Beni Mamoto. Lalu di tengah malam Kapolri telepon saya, Pak Menko ini sudah terang benderang. Senin malam pesannya dari Kapolri, tutup Mahfud.
Sebelumnya, Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain Verdi Sambo, Polri juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan seseorang berinisial KM. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menjelaskan, Barada E berperan sebagai penembak Brigadir J. Sedangkan Brigadir Ricky Rizal dan KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan. Sedangkan Verdi Sambo menyuruh melakukan penembakan dan penyusunan skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati.